LPG kategori pertama gelombang yang kedua tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melakukan proses pembelajaran dengan materi sistem pertahanan tubuh dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Siap. Selamat pagi, Bu. Silakan Bu. Kita mulai pelajaran kita. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Andre. Silakan Andre. Terima kasih atas berkat Engkau yang memberikan dari pagi hari Engkau dari hari ini Tuhan. Untuk saat ini kami ingin mulai pelajaran kami. Semoga proses pembelajaran kami berjalan dengan lancar dan baik. Dan inilah doa kami Tuhan, terjalanlah mungkin sebanyak segala masa kami. Amin. Baik, bagaimana ketua kelas Walid? Baik semua teman-temannya? Baik, terima kasih. Maka hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelumnya, coba semua dirapikan dulu kursinya. Jangan ada yang bengkok-bengkok. Lalu buku-bukunya semua disiapkan dulu, buku-buku pelajaran biologi. Jangan ada buku matematika di atas meja. Sekarang Ibu mau bertanya sesuatu. Gambar apa itu? Hah? Gambar? Orang yang tertawa dan baca dulu Rio, apa pertanyaannya di atas itu? Apakah tertawa dan stres atau marah dapat mempengaruhi mekanisme kerja pada sistem imun? Menurutmu? Tidak dapat. Pertanyaannya tadi, ayo siapa yang mau buatin pendapat lagi? Ayo, satu. Menurut saya tertawa itu bisa mempengaruhi sistem imun karena kalau tertawa seseorang maka suasana hatinya itu baik dan selalu berpikiran positif. Ujung-ujungnya berdampak baik untuk sistem imun. Iya, benar. Jadi, tertawa itu bisa menaikkan sistem imun tubuh kita. Jadi, tertawa itu ada gunanya. Janganlah kamu murung-murung terus diam terus seperti sendiri sama terus. Jadi kalau orang yang marah itu gimana? Baikkah itu? Tidak baik, gitu dia ya. Jadi tertawa itu dapat mengakibatkan ketika kita tertawa maka tubuh kita akan mengeluarkan sebuah hormon neuropeptida. Jadi hormon ini dapat membuat atau meningkatkan sistem imun tubuh kita. Jadi kalau sistem imun tubuh kita naik, otomatis kita akan bagaimana? Apa dampak negatif positif kalau sistem imun kita baik? Sistem kekebalan tubuh kita meningkat. Iya, apa manfaatnya kalau sistem kekebalan tubuh kita meningkat? Tidak mudah terserang penyakit. Benar sekali, itu dia ya. Itulah dampak tertawa dalam kehidupan kita. Maka sekarang tertawa dulu semua. 1, 2, 3 ya. Kalau kalsiumnya tidak menurunkan hormon itu. Maka untuk meningkatkan sistem imun kita, semua bangkit kita meningkatkan sistem imun kita dengan berolahraga, dengan tersenyum. Oke, let's go. Jadi,
manusia. Ya, mengaitkan peranan imunisasi. Yang ketiga, Angelia. Menganalisis gangguan atau kelainan pada sistem pertahanan tubuh manusia. Iya, jadi ada 3 poin yang mau kita bahas. Siapa yang ingat pelajaran kita bab sebelumnya material? Material atau pelajaran kita sebelum sistem pertahanan tubuh? Apa? Sistem reproduksi. Benar, sistem reproduksi mempelajari salah satunya yang dinamakan dengan pemberian ASI, air, susu, ibu. Di situ di depan itu sudah jelas. Apa hubungan antara pemberian ASI dengan sistem pertahanan tubuh? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab apa? Ayo, sisi dia berdiri. Menurut saya hubungan antara ASI dan sistem pertahanan tubuh adalah apabila seorang ibu memberikan kepada bayinya itu ASI, terlebih kepada bayi yang baru saja lahir, di dalam ASI tersebut sudah terkandung segala jenis gizi yang dibutuhkan oleh bayi tersebut. Segala jenis gizi. Siapa yang mengetahui itu apa? ASI yang pertama sekali keluar, apa namanya? ASI yang pertama sekali keluar dari ibu yang menyusui. Siapa? Kolostrum, benar. Kolostrum itu mengandung sistem kekebalan yang ketika dikonsumsi oleh bayi, maka ini dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh si bayi. Itulah hubungan antara materi kita, sistem pemberian pada sistem reproduksi dengan sistem pertahanan tubuh. Sekarang kita lanjut berikutnya. Perhatikan video berikut ini. Nanti setelah di akhir video, Ibu akan meminta kamu untuk menjelaskan apa informasi yang kamu dapatkan dari video tersebut. Kita semua memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui ruang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah masukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada 2 jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Maka kami memotong sendiri di dapur saat memasak. Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakang. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari 2 jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuhmu. Iya, apa pesan terakhirnya tadi? Jangan Jangan khawatir terhadap bakteri. Karena apa? Siapa yang mau menjelaskan apa pelajaran yang bisa kita dapat dari video tadi? Siapa yang bisa mengutarakan? Ayo. Jadi yang saya dapat dari pembicaraan dari video tersebut yaitu sel leukosit adalah berfungsi untuk melindungi sistem kekebalan tubuh pada manusia. Bagaimana tadi cara kerja leukosit itu tadi kita tahu? Dwi. Leukosit terbagi menjadi 2, yaitu ada fagosit dan limfosit. Fagositnya itu bertugas untuk menyerang dan limfositnya itu sebagai otak di belakang
fagosit atau tugasnya untuk mengingat. Limfosit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu limfosit B dan limfosit T. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk itu. Ada limfosit B, ada limfosit T. Sekarang kita akan membahas beberapa teori-teori yang akan kita bahas di dalam pelajaran kita kali ini. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, kan? Menjadi 5 kelompok. Nanti di dalam kelompok kamu ini kamu akan membahas masalah-masalah berbeda. Apa saja masalah-masalah itu? Kita lihat berikutnya. Masalah yang pertama adalah Setiap saat tubuh kita terpapar oleh substansi yang membahayakan tubuh atau virus, bakteri, dan zat asing lain. Akan tetapi kita tidak selalu sakit. Mengapa demikian? Nah, itu dia. Yang kedua adalah Yang kedua masalah, bagaimana peranan ASI terhadap sistem pertahanan tubuh? ya, bagaimana peranan ASI dalam sistem pertahanan tubuh. Kelompok 3, masalah yang akan mereka bahas yaitu tentang mengapa bayi atau balita yang tidak imunisasi lengkap rawan tertular penyakit berbahaya, bahkan bisa menimbulkan wabah. Permasalahan yang keempat adalah, baca dulu Mario. Mengapa seseorang yang waktu tidurnya kurang cenderung diserang penyakit? Ini siapa yang sering kurang tidur? Ayo pertama. Siapa yang kurang tidur? Nah, perhatikan ini ya, dibaca ya. Mengapa seseorang yang waktu tidurnya kurang cenderung diserang penyakit? Jadi nanti kelompok 4 ini. Jadi ketika maju kelompok 4 perhatikan kalian berdua ya, supaya tahu jawabannya. Yang kelima itu adalah mengapa penyakit HIV/AIDS sangat susah untuk disembuhkan. Itu dia ya. Nah, jadi kelima masalah ini nanti akan kami bahas bersama dengan teman kelompokmu. Kelompoknya kemarin sudah Ibu bagi, maka bersama teman kelompokmu nanti kamu akan membahas materi-materi permasalahan tersebut yang sudah dirangkum di dalam LKPD ini, ya. Sebelumnya, silakan duduk dulu berdasarkan kelompoknya. Di sini Ibu menyiapkan ada modul pembelajaran, ya. Modul ini kamu gunakan sebagai informasi tambahan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD-mu. Pencarian informasi itu bisa kamu ambil dari buku peganganmu, atau bisa menggunakan modul ini, atau bisa mencarinya melalui internet. Yang ini dinamakan dengan LKPD. Di sinilah nanti semua sudah dirangkum permasalahan-permasalahan. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 2 itu beda permasalahannya. Ya? Jadi bahas. Jadi di sini nanti informasi dari kelompok 1 akan menjadi informasi baru bagi kami. Informasi ini jadi informasi yang kita dapatkan nanti ada 5 informasi baru kan? Ada pengetahuan baru 5 nanti kita dapat. Jadi masing-masing semua nanti menjelaskannya. Dibaca dulu petunjuknya. Petunjuknya itu ada, baca dulu wacana yang ada di sana, ya kan? Lalu dibahaslah, dianalisis pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dari apa informasi penting yang dikembangkan dari sini? Ya kan? Berarti masuklah belajar yang berikutnya. Mengapa itu belajar dibagi-bagi semuanya ya? Silakan. Pahaman fisik itu kan misalkan adalah keringat akan menghalangi, contohnya keringat menghalangi bakteri-bakteri yang akan masuk melalui perut itu juga contohnya ya. Ini satu contoh mekanisme pertahanan tubuh, contohnya apa? Inflamasi lah ini satu contoh dari beberapa ini, nanti pasti ada inflamasi. Jelaskan lebih mendalam apa itu inflamasi ya. Ini di novel, jangan cuma mencatat supaya semua bisa berbagi-bagi. Kalau cuma 15 menit
waktu kita sudah habis. Maka sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan sekolah, depan kelas kita, dan setiap kelompok nanti atau kita buka nanti sesi pertanyaan. Maka teman-teman kelompok yang lain supaya memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh temannya. Sekarang dia memberikan waktu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil. Oke, baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang sistem pertahanan tubuh, yaitu materi yang kami bahas, yaitu setiap saat tubuh kita terpapar oleh substansi yang membahayakan tubuh. Akan tetapi kita tidak selalu sakit. Mengapa demikian? Kami akan membahas per poin dari setiap materi-materi yang sudah diberikan oleh guru kepada kelompok kami. Jenis-jenis mekanisme pertahanan tubuh non spesifik beserta juga contohnya. Yang pertama, pertahanan fisik. Contohnya itu bagian luar tubuh seperti kulit yang melindungi masuknya zat mikroba atau substansi jahat yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, pertahanan kimia. Contohnya itu keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat yang dapat membunuh mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan juga zat mikroba lainnya. Jenis mekanisme pertahanan spesifik yang ketiga ada pertahanan mekanis. Contohnya itu bulu hidung yang menyaring partikel atau debu serta mikroba dari udara. Yang keempat, fagositosis. Itu contohnya adalah neutral dan makrofag yang bergerak secara hematasis atau dipengaruhi oleh zat kimia. Yang kelima, inflamasi. Itu contohnya ketika jaringan tubuh mengalami infeksi panas, cedera, atau terkena racun. Dan yang terakhir, zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh. Contohnya itu adalah interferon yang yaitu protein antivirus yang menghalangi multiplikasi virus, dan komplement yaitu protein plasma yang tidak aktif. Nah, yang ketiga, salah satu mekanisme pertahanan spesifik yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa pertanyaan yang ditimbulkan dari pemaparan tersebut. Pertama, apa yang dimaksud dengan inflamasi? Inflamasi adalah reaksi kekebalan alami yang dimiliki tubuh untuk melawan berbagai serangan penyakit atau mikroorganisme jahat. Penyebab inflamasi yaitu asma, kanker, penyakit jantung, paparan racun, dan juga minum alkohol. Ciri-ciri inflamasi itu ditandai dengan kemerahan, demam, pembengkakan, nyeri, dan juga rasa panas. Kemudian bagaimanakah respon tubuh kita mengalami alergi? Kebanyakan zat asing tidak terlalu berbahaya bagi tubuh, sebab kekebalan tubuh yang berbeda-beda bagi orang yang biasanya terkena alergi atau zat asing pada umumnya akan menimbulkan reaksi gejala seperti pilek, kulit gatal-gatal, atau bahkan sesak nafas. Dan yang terakhir, yang menjadi pokok masalah yang kami bahas, yaitu mengapa kita tidak selalu sakit setiap tubuh kita terpapar oleh substansi membahayakan tubuh seperti virus, bakteri, dan zat asing lain. Hal ini dikarenakan pada dalam tubuh kita itu ada namanya sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang mampu melawan substansi-substansi jahat seperti virus tadi, virus, bakteri, dan zat asing lainnya. Oke, baik teman-teman sekalian, kami sudah selesai memaparkan hasil materi kami, dan kami akan membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa sistem kekebalan tubuh pada lansia itu dengan sistem kekebalan tubuh pada bayi hampir sama-sama rentan terhadap penyakit? Mengapa demikian? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Dwi dari kelompok 2. Jika seseorang sedang sakit, apakah sistem pertahanan tubuhnya itu bisa dikembalikan ke sistem pertahanan
dan bagaimana caranya? Baik, ya ada 2 pertanyaan. Silakan kelompok 1 bisa dijawab. Jika ada seseorang yang sakit, maka kekebalan tubuh dalam dirinya akan berkurang atau menurun. Itu dapat diatasi, dapat dikembalikan menjadi normal jika seseorang yang sakit itu dapat memperoleh istirahat atau memperoleh makanan-makanan yang bergizi yang dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat dan membuat sel-sel dalam tubuh menjadi lebih aktif lagi. Bagaimana untuk saudari dulu? Artinya kekebalan tubuh itu bisa meningkat dan bisa menurun. Ya, baik, silakan kelompok pertanyaan kedua. Oke, baik, kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari teman kita, Cecilia. Itu kenapa usia pada bayi dan juga lansia itu rentan menyerang sistem kekebalan tubuh, benar? Oke. Dari pertama masuk, Ibu sudah menjelaskan bahwa olahraga atau berolahraga itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Itulah sebabnya anak-anak, bayi atau lansia itu jarang udah nggak kuat lagi untuk berolahraga. Makanya rentan menyerang penyakit atau rentan menyerang sistem terserang penyakit. Ya. Intinya karena kurangnya berolahraga. Baik, kesimpulan kelompok kalian dari pertanyaannya mengapa kita tadi kan apa coba silakan. Setiap saat tubuh kita terpapar oleh substansi yang membahayakan tubuh seperti virus, bakteri, dan zat asing lain. Akan tetapi kita tidak selalu sakit. Mengapa demikian? Karena di dalam tubuh manusia terdapat sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang mampu untuk melawan substansi yang membahayakan tubuh seperti virus, bakteri, dan juga zat asing lainnya. Langsung masuk ke poin kalian. Karena di dalam tubuh kita ada yang dinamakan dengan pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh yang pertama itu adalah pertahanan tubuh non-spesifik. Apa contoh pertahanan non-spesifik? Contohnya adalah ketika bakteri masuk ke dalam kulit kita, maka yang pertama sekali keringat akan langsung mencoba menghancurkannya. Atau di dalam air mata kita itu ada enzim lisogim yang bisa membunuh bakteri. Jadi ketika ada masuk kan langsung keluar dari mata itu kan, itu bisa mengeluarkan itu. Jadi itulah yang disebut sebagai pertahanan non-spesifik. Jadi silakan kita berikan tepuk tangan untuk Ibu guru dan teman-teman sekalian, di sini kami akan mempresentasikan tentang mengapa bayi dan balita yang tidak diimunisasi lengkap rawan tertular penyakit berbahaya dan bisa menimbulkan wabah. Informasi yang kami peroleh dari wacana di atas, pentingnya imunisasi untuk mencegah wabah penyakit berat, cacat, dan kematian pada bayi dan balita. Yang kedua, carilah informasi terkait vaksin dasar yang diberikan kepada bayi. Vaksin yang pertama adalah vaksin hepatitis B, diberikan pada umur 2, 3, dan 4 bulan, di mana manfaat vaksin hepatitis B ini adalah untuk mencegah penyakit hepatitis B yang menyerang hati. Yang kedua adalah vaksin DPT, diberikan pada umur usia 2, 4, dan 6 bulan. Manfaat dari vaksin DPT ini adalah untuk melindungi si kecil dari penyakit hepatitis, polio, dan tuberkulosis. Vaksin yang ketiga yaitu vaksin influenza, diberikan pada umur 6 bulan sampai 5 tahun, di mana manfaat dari vaksin influenza ini yaitu untuk mencegah penyakit flu. Yang ketiga, analisis mekanisme respon imunitas yang berlangsung sehingga seseorang demam setelah divaksin. Vaksin menginstruksikan sel untuk merangsang respons imun. Ini tandanya antibodi di dalam tubuh telah bekerja dengan baik. Namun pastikan untuk tetap melakukan hal-hal yang dibutuhkan agar demam tidak tambah parah. Oke,
Silakan kita buka sesi jawab pertanyaan. Untuk teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Apakah imunisasi aman untuk semua orang dan apakah ada efek sampingnya? Oke, pertanyaan kedua. Baik, Cecilia. Saya ingin bertanya, apa efek samping apabila seorang bayi tersebut tidak melakukan imunisasi secara teratur? Oke, silakan. Dijawab. Baik teman-teman sekalian, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Cecilia dengan pertanyaan apa efek samping jika si anak tidak diimunisasi. Jadi teman-teman, anak yang tidak diimunisasi lebih rentan terhadap masalah kesehatan. Contohnya, ketika anak terkena campak, sering mengalami komplikasi seperti diare, pneumonia, kebutaan, dan malnutrisi. Baik, itu dia ya. Itulah untuk imunisasi. Kesimpulannya. Kesimpulan dari mengapa bayi dan balita yang tidak diimunisasi lengkap rawan tertular penyakit berbahaya dan bisa menimbulkan wabah. Karena bayi dan balita yang tidak diimunisasi lengkap tidak mempunyai kekebalan spesifik yang optimal terhadap penyakit menular dan berbahaya. Baik, berikan tepuk tangan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sedikit banyaknya hasil diskusi dari kelompok kami dengan pokok bahasan mengapa penyakit HIV atau AIDS susah untuk disembuhkan. Pada presentasi kali ini terdapat beberapa pokok bahasan atau pokok masalah yang akan kami bahas. Informasi yang kami peroleh dari wacana tersebut yaitu HIV/AIDS merupakan penyakit yang sulit untuk disembuhkan karena virus ini menyerang sistem imun atau sel T, sehingga obat yang masuk tidak akan berguna melawan HIV. Akan tetapi, HIV dapat dikendalikan atau dalam artinya penyakit HIV/AIDS meski bisa diobati, tetapi pengidapnya tidak akan pernah sembuh. Analisis jenis-jenis penyakit yang menyerang sistem pertahanan tubuh manusia. Di sini saya akan menyampaikan 3 jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pertahanan tubuh manusia. Yang pertama yaitu hipersensitivitas atau alergi, yaitu reaksi atau peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dijalankan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu penyakit autoimun, yaitu kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel inang sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Dan yang terakhir yaitu imunodefisiensi, yaitu menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Cara pencegahannya yaitu yang pertama menerapkan gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan olahraga dengan teratur. Lalu yang kedua, menghindari faktor pemicu seperti asap rokok, bahan kimia beracun dan sebagainya. Oke, sudah. Kita buka sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian mengenai virus HIV. Virus HIV itu apa hal-hal yang menyebabkan virus ini tidak tertular? Karena ada beberapa orang yang berkawan dengan orang yang terkena HIV tapi dia tidak tertular. Oke, pertanyaan kedua. Baik teman-teman sekalian, saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui, jika tubuh kita terserang oleh virus ataupun bakteri, tubuh kita akan menunjukkan atau memberikan respon dalam bentuk gejala. Tapi mengapa respon atau gejala yang ditunjukkan oleh virus HIV pada tubuh kita sangat lama untuk tinggi, seperti 7-10 tahun? Mengapa tidak semua orang tertular penyakit HIV walaupun mereka berteman dengan orang-orang yang terjangkit virus HIV? Penularan virus HIV yang perlu kita ketahui adalah yang pertama dengan cara melakukan hubungan seksual. Kemudian yang kedua penggunaan suntik-suntikan. Jadi bagaimana kita tidak tertular adalah dengan cara tidak melakukan hubungan dengan orang yang tertular dan tidak menggunakan alat-alat suntik yang sama dengan Pengguna HIV. pengidap HIV.
HIV sulit untuk disembuhkan karena virus ini dapat mengintegrasikan dirinya ke dalam sel-sel tubuh manusia dan mengubah DNA sel tersebut. Hal ini membuat virus sulit untuk dihapus sepenuhnya dari tubuh manusia. Selain itu, HIV juga dapat tersembunyi dalam sel-sel tubuh tertentu dan tidak terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh manusia atau obat-obatan. Silakan buat kesimpulan. Bacakan kesimpulan. Kesimpulan dari mengapa penyakit HIV/AIDS susah untuk disembuhkan adalah HIV/AIDS merupakan virus yang menyerang sistem imun yang sulit untuk disembuhkan karena virus ini dapat mengintegrasikan dirinya ke dalam sel-sel tubuh dan mengubah DNA sel tertentu. HIV dapat diobati, tetapi pengidapnya tak akan pernah sembuh. Baik, berikan tepuk tangan. Maka sekarang materi kita, pembahasan kita sudah selesai. Jadi sekarang kita akan menguji kemampuan kita dengan melakukan post test. Ibu akan mengirimkan link Google Form ke WA kita, ke grup kita. Silakan dijawab. Dikerjakan masing-masing ya. Hasilnya sudah lebih baik. Sari 60. Tetap semangat. Kalian 100. Baik, sekarang kita akan menutup pelajaran kita dengan membuat kesimpulan pada proses pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Silakan. Berdiri, Sari. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pertemuan hari ini adalah mengenai tidur. Salah satu cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh adalah dengan tidur yang cukup. Waktu tidur yang baik adalah 7-8 jam. Jadi untuk kita yang masih muda, kita harus menghindari begadang. Pola hidup kita yang sekarang akan menentukan masa depan kita. Ya, baik. Berikan tepuk tangan. Kesimpulan yang kedua, siapa yang bisa membuat? Oke. Saya ingin membuat kesimpulan tentang ASI, di mana bayi baru lahir akan diberikan ASI oleh ibu. ASI yang diberikan oleh ibu itu namanya adalah colostrum, di mana ASI ini berwarna kekuningan. ASI ini sangat bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh pada bayi karena pada ASI ini mengandung banyak sekali zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh si bayi. Oke, tepuk tangan. Ada lagi kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa di dalam tubuh kita ada 2 jenis pertahanan tubuh. Yang pertama adalah pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik itu ada pertahanan terhadap reaksi fisika, reaksi kimiawi, interferon, lalu fagositosis, lalu radang, dan juga demam. Itu adalah tanda-tanda pertahanan non-spesifik. Jadi kalau kita mengalami yang beberapa itu tadi, mengalami radang, mengalami demam, mengalami apa lagi tadi? Seperti itu tadi, yang reaksi-reaksi ini yang paling itu berarti tubuh kita lagi kedatangan tamu yang tak diundang, ya kan? Lalu berikutnya, bagaimana peranan ASI terhadap pertahanan tubuh? ASI itu mengandung imunoglobulin, yaitu imunoglobulin apa tadi? Imunoglobulin A, imunoglobulin G, dan imunoglobulin GM, IgA, IgG, dan IgM. Penyakit pada sistem pertahanan tubuh kita ada berapa? Ayo, kelompok berapa tadi? Kelompok 5, ayo coba. Ada berapa jenis penyakit tentang pertahanan? Berdiri. Terdapat 3 penyakit yang menyerang sistem pertahanan tubuh. Yang pertama adalah hipersensitivitas atau alergi. Kemudian ada penyakit autoimun dan imunodefisiensi. Oke, berikan tepuk tangan. Baik, untuk menutup pelajaran kita, maka ibu mau bertanya bagaimana pengalaman kalian belajar hari ini? Perasaan saya selama proses pembelajaran ini adalah saya merasa senang karena
Dari pembelajaran ini saya bisa mengetahui tentang sistem pertahanan tubuh manusia, tentang cara menjaga sistem pertahanan manusia, dan penyakit-penyakit yang menyerang sistem pertahanan manusia. Iya, buktinya dia dapat nilai 100 kan baik. Pelajaran kita pada hari ini selesai. Pada semester ini terakhir itu adalah sistem pertahanan tubuh. Jadi tidak ada lagi pelajaran kita. Sampai jumpa kita di kelas 3 semester 1. Nah, untuk menutup pelajaran kita, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Andi. Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Tuhan yang lupa melalui perantara Yesus Kristus yang telah selamatkan kami. Amin. Amin.